Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartiono dengan NIM 2311186 dari kelas PAI 3F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Di video ini saya akan memaparkan 3 materi pembahasan dalam psikologi agama, yaitu yang pertama memahami pengertian psikologi agama itu sendiri, lalu yang kedua mengenai kesehatan mental, dan yang terakhir tentang konversi agama. Baik, saya masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian psikologi agama. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia yang berkaitan dengan kognisi, emosi, perilaku, dan gejala campuran. Psikologi agama adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku seseorang yang dapat diamati secara langsung, di mana gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh aspek-aspek keagamaan yang dia yakini. Psikologi agama tidak membahas masalah ajaran atau pokok-pokok keyakinan suatu agama, seperti sifat-sifat Tuhan, masalah surga dan neraka, serta masalah gaib lainnya. Tetapi, psikologi agama membahas bagaimana sikap batin seseorang dalam kaitannya dengan kepercayaannya kepada Tuhannya atau agamanya. Terus bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi dirinya atau sikap mentalnya, sehingga menimbulkan semangat berkorban dan beribadah yang sungguh-sungguh. Adapun ruang lingkup yang dikaji dalam psikologi agama yaitu yang pertama emosi. Bagaimana sebuah kepercayaan mempengaruhi emosi seseorang seperti rasa lega dan tentram setelah selesai sholat, rasa lepas ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual kepada Tuhannya. Misalnya, merasa tentram dan aman karena merasa dilindungi oleh sosok Tuhan yang diyakininya. Ketiga, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis ataupun psikosis. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia. Dalam kondisi apapun, ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan gangguan kesehatan mental secara sederhana dapat diartikan sebagai tiadanya atau kurangnya dalam hal kesehatan mental, dengan ditandai oleh adanya rasa tidak tenang, tidak aman, fungsi mental menurun, dan terjadinya perilaku yang tidak tepat atau wajar. Orang-orang yang mempunyai mental yang sehat memiliki beberapa ciri seperti berikut. Yang pertama, memiliki sikap batin atau attitude yang baik, yang positif terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, merasa puas secara keseluruhan. Saat mental seseorang sehat, ia cenderung akan mengalami segala emosi seperti kebahagiaan, cinta, kegembiraan, dan kasih sayang. Merasa nyaman dengan diri sendiri dan memilih untuk melihat perspektif berbeda dalam berbagai situasi, serta tahu kapan harus mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Ketiga, sadar kalau emosi negatif itu bagian dari hidup. Sehat mental bukan berarti Anda tidak pernah sedih. Justru saat kesehatan mental baik, emosi negatif termasuk diantaranya kesedihan akan dianggap sebagai bagian dari hidup. Emosi negatif juga akan dianggap sebagai gelombang yang bakal berlalu, seperti halnya perasaan senang. Dengan kesadaran ini, orang mampu menghadapi emosi apapun dan tidak membiarkannya menjadi sebuah pola. Dan yang terakhir, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu yang pertama, stres berat yang berkepanjangan, yang kedua, mengalami peristiwa traumatis seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan yang pernah dialaminya di masa lalu. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, kekerasan seksual atau pelecehan yang pernah dialaminya di masa lalu. Kelima, faktor genetik atau keturunan. Dan yang terakhir, merasa terisolasi secara sosial atau kesepian. Hubungan antara agama dan kesehatan mental terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan Tuhannya. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, dan merasa aman.
Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani yang tak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya. Bagi penganut agama, Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Di sini letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan spiritual. Karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berada tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa ini, ajaran agama akan memberikan makna dalam hidupnya. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konversi agama. Secara umum, bisa dikatakan konversi agama berarti suatu tindakan yang terjadi pada diri sendiri atau seseorang ataupun sekelompok orang yang berpindah dari suatu sistem kepercayaan yang berlawanan dari kepercayaan sebelumnya yang ia anut. Lebih singkatnya, bisa dibilang pindah agama atau kepercayaan. Konversi agama dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama itu volisional, perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit, sehingga menjadi aspek dan kebiasaan rohani yang baru. Konversi yang seperti ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Lalu tipe yang kedua, perubahan secara drastis. Konversi agama tipe ini adalah konversi agama yang terjadi secara mendadak, yang dimana seseorang berpindah kepercayaan atau tanpa proses tertentu tiba-tiba saja berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Yang menjadi faktor seseorang melakukan konversi agama yaitu yang pertama, petunjuk ilahi. Pengaruh supranatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang ataupun sekelompok orang. Yang kedua, pengaruh sosial ataupun faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, faktor keluarga seperti masalah keluarga atau kurang mendapatkan pengakuan dari orang terdekat atau kerabat. Dan yang terakhir, perubahan status yang terjadi secara mendadak, misalnya perceraian, pernikahan antara beda agama, dan pekerjaan yang menuntut untuk berpindah agama. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam perkataan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.